Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu ada pengertian, konsep, dan urgensi. Pengertian, konsep, dan urgensi. Konsep warga negara dalam arti negara modern atau negara kebangsaan dikenal sejak adanya Perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, pengadilan, kepresidenan, dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga anggota dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Staatsburger. Selain istilah Staatsburger, dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah Onderdaan. Menurut Sueto Prawiro 1996, istilah onderdaan tidak sama dengan warga negara melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal sehingga dikenal istilah kaula negara sebagai terjemahan dari onderdaan. Sumber historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menanamkan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Partij, PSII, PKI, Nadiyatul Umat, dan lain-lain. Dan organisasi lainnya itu pun bertujuan ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan atau biasa disebut dengan filsuf. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi Polri, TNI, ataupun provinsi, serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan itu berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan itu berarti usaha, sadar, dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar kita secara aktif mengembangkan potensi diri kita sendiri. Sedangkan kata kewarganegaraan itu adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk kalangan remaja seperti kita ini menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Lalu secara terminologis, pendidikan itu adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, seperti pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua.
Kesemuanya itu diproses guna melatih diri kita untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan, baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri pun maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri negara bangsa, Soekarno dan Hatta. Akhirnya, Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan yang begitu panjang, pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah yang pertama yaitu kewarganegaraan tahun 1957, yang kedua yaitu CVS tahun 1962, dan ketiga yaitu pendidikan kewargaan negara tahun 1968. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN itu membahas secara memperolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam CVS tahun 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk bangsa Indonesia. Dan bagaimana sih sumber politis PKN pada saat Indonesia memasuki era baru itu yang disebut Orde Baru? Itu bagaimana? Pada awal pemerintahan Orde Baru itu kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut itu di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan negara. Dalam mata pelajaran itu, materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Dan kita masuk di dinamika dan tantangan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, kita perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Dan apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tuntutan maupun kebutuhan. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakatnya. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dan apa saja sih dinamika perubahan dalam perkembangan iptek ini yang mempengaruhi PKN? Sekarang, era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negaranya. Utamanya kita sebagai kaum remaja, itu kecenderungan berperilaku warga negara ada dua, yakni perilaku yang pertama itu adalah positif dan negatif.
PKN perlu mendorong warga negaranya agar mampu memanfaatkan pengaruh positif itu perkembangan iptek untuk membangun negara, bangsa, dan sebaliknya PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung ke negatif. Dan itu adalah penjelasan materi dari kami kelompok 1 tentang pendidikan kewarganegaraan. Jika ada salah, kurang katanya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.